Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa dzaqarahumullahu fi man indah. Wa man bata'a fi amalihi lam yusri bihi nasabuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi bididhaka matlubi atini ma'rifataka wa mahabbatak. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat umur sebelum kita terkujur di alam kubur. Mari kita manfaatkan usia yang Allah berikan, umur yang Allah berikan kepada kita untuk tafakur dan tadabbur, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa tadabbur dan juga tasyakur. Alhamdulillah, nikmat sehat kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal taat supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula kita masih diberikan keistiqomahan untuk memegang teguh agama Allah, dinullah, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, yang mana ini adalah merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua, yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Karena nikmat iman, nikmat Islam ini adalah merupakan penyelamat kita, terutama ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat sehat, nikmat usia, dan nikmat harta ini tidak akan bermanfaat kalau tidak dilandasi dengan keimanan, keislaman. Maka sewajarnya, sepantasnya kita menjaga, memelihara keimanan, keislaman ini sebagaimana yang dibahas pekan kemarin ya oleh Al-Ustaz Kurniawan. Karena kita tidak akan bisa menjaga keimanan dan keislaman ini tanpa menjaga iman, tanpa menjaga keimanan dan keislaman. Tentu menjaga keimanan dan keislaman ini adalah harus dengan ilmu ya. Sebagaimana yang kita bahas kemarin bahwa kita masih dalam temanya mencari ilmu. Karena dengan ilmu ini kita akan mengetahui mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, sehingga kita terjaga daripada perbuatan yang bisa merugikan kita di dunia dan di akhirat. Tapi tanpa ilmu tentu manusia akan hidup semau gue, loncet bahasa Betawi mah. Sehingga dia tidak tahu mana benar, mana salah, mana hak, dan mana batil. Dan mudah-mudahan kita yang diberikan kemampuan, mudah-mudahan diistiqomahkan untuk senantiasa ada di jalan Allah, yaitu salah satunya adalah mencari ilmu ini.
Sampai kapan? Sampai kita dijemput oleh malakal maut. Karena kewajiban thalabul ilmi ini adalah minal mahdi ila lahdi. Dari semenjak kita diais sampai dipais. Semenjak kita di ayunan atau dilahirkan sampai kita di alam kubur gitu. Jadi tidak ada waktu. Jadi ibadah yang paling panjang itu adalah mencari ilmu. Karena tidak akan bisa beramal apapun tanpa ilmu. Maka ilmu ini terus tidak dibatasi oleh waktu. Kalau sholat mungkin ada batas waktunya. Betul nggak? Kalau puasa apalagi setahun sekali. Kalau zakat bagi orang yang mampu. Kalau haji bagi orang yang mampu, yang puasa di jalannya. Tapi thalab ilmu ini adalah tanpa pilih bulu. Mau bulu apa saja. Mau bulu ketek, mau bulu apa, itu wajib semuanya bagi orang yang punya ilmu. Wajib mencari ilmu. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing manusia dengan ilmu yang Allah turunkan. Dia membimbing manusia dari kegelapan jahiliyah menuju Islam, dari kejahiliahan menuju kecerdasan, sehingga manusia yang menyambut kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dialah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya bagi orang yang menolak bahkan memusuhi Rasulullah SAW, tentu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan siksa yang berat. Sehingga siksa yang berat, yang paling berat itu adalah siksa bagi orang-orang yang tidak mau mencari ilmu. Dan mudah-mudahan sholawat juga terlimpah curah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi-tabi'in, termasuk bagi umatnya yang berusaha terus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua adalah termasuk umat yang diakui, yang diterima oleh baginda Rasul sebagai umat yang mana kita peduli terhadap ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun masih dalam tataran terus belajar dan belajar, baik secara teorinya maupun secara prakteknya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pekan yang lalu kita membahas tentang fungsi daripada ilmu, ya, kalau nggak salah. Fungsi ilmu itu adalah akan menjadi cahaya dan juga menjadi hudan. Menjadi cahaya bagi dirinya, sehingga dengan cahaya yang ada di dirinya, cahaya ilmu maksudnya, dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk untuk menuju ridho Allah, untuk menuju rahmat Allah, dan juga untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak berilmu, atau ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan Bashir dan Nazir. Kalau Bashirnya kemarin membahas tentang orang-orang yang berilmu itu akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bashirnya, kabar gembiranya. Nah, berarti kabar gembira ini bukan hanya kabar gembira, tapi ada ancaman yang perlu kita ketahui, dan supaya kita menjadi seorang yang hati-hati terhadap ilmu. Senantiasa kita punya semangat untuk mencari ilmu. Karena kalau kita lalai daripada mencari ilmu, mengkaji ilmu, baik melalui lisan para ulama maupun melalui tulisan para ulama, kan tidak mau memahami, tidak mau mengkaji, maka khawatir kita diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan kesusahan, akan mendapatkan masalah di dalam hidupnya dan juga masalah nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat 20 ayat 124 kalau nggak salah, yang pernah saya bahas, yang bunyinya seperti ini:
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, gitu ya. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, peringatan Allah itu adalah tentang ancaman khususnya bagi orang-orang yang berpaling daripada kebenaran yang Allah turunkan. Tidak mau memahami, tidak mau mengkaji, tidak mau belajar, gitu kan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ini ancamannya, ancaman di dunia, ya. Maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit, gitu. Sempit hidupnya. Kayak itu salah, ada salah, begini salah, begitu salah. Sempit, hatinya sempit, pandangannya sempit, gitu kan. Tidak punya masa depan yang baik, gitu kan. Serba salah. Gak mau kan kita sempit, pengennya kita lapang, gitu kan. Pengennya kita bahagia meskipun hidup sederhana. Kenapa? Orang yang berilmu itu sadarannya Allah. Dia paham tentang peringatan Allah dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tenang dengan jaminan Allah. Ma'isyatan dongka. Oh, gini, tapi banyak orang yang tidak mau mencari ilmu kelihatan bahagia-bahagia saja, gitu kan. Hati-hati nih, kita jebakan nih. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang terjebak. Orang kafir tidak mau memahami agama Allah, tetapi mereka sukses, bahagia, gitu kan. Hati-hati. Karena kesenangan yang hakiki itu bukan lapangnya harta, bukan banyaknya harta, bukan banyaknya istri, bukan sukses yang diukur oleh ukuran dunia, bukan. Tetapi suksesnya seseorang ketika memahami ilmu agama, dia lapang dada menerima ketetapan Allah sehingga hidupnya senang, tenang. Ini mungkin. Karena ada ancaman Allah, kita harus yakin terhadap ancaman Allah bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak mau memahami agama Allah, Allah mengancam atau memberi kabar kepada kita, janganlah kalian takjub terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang-orang kufur, orang-orang yang tidak mau memahami agama Allah, dalam surat 9 ayat 55 kalau nggak salah. Ini soalnya harus seimbang nih. Oh, buktinya orang yang memahami agama ternyata masih sempit juga hidupnya, gitu kan. Masih susah juga, gitu kan. Berarti ini salah nih bahasan, gitu kan. Coba baca dulu dalam surat 9. Sehingga kita tidak boleh takjub, kagum terhadap orang-orang kafir yang mana hartanya banyak, anaknya pada sukses, gitu kan. Dia kelihatan senang, naik mobil, turun mobil, gitu kan, makannya di restoran, gitu kan. Berarti ini salah, ayat yang tadi salah nih Allah, gitu kan. Sok coba baca. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah itu adalah bisa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Nih, ini sempitnya itu bukan sempit dari urusan dunia, ya. Bisa jadi orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari memahami Islam itu justru kehidupannya kelihatan bahagia, gitu kan. Maka kita ini jangan tertipu mata kita. Karena dunia itu mataul gulur, ya. Dunia itu adalah perhiasan yang menipu, gitu kan? Yang menipu. Nah, maksud di sini adalah sempit itu adalah tadi semuanya dikembalikan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun dia banyak harta tersiksa pola pikirnya, tersiksa fisiknya, tersiksa pola pikirnya dan sebagainya, gitu kan. Maka ujungnya Allah akan menyiksa, tersiksa. Sehingga banyak mungkin kejadian-kejadian di dalam dunia nyata yang kita pernah mendengar beritanya atau kita menyaksikan kejadiannya. Kok orang kaya ada yang bunuh diri? Berarti dia sempit, tidak punya solusi untuk menghadapi permasalahan kenapa? Karena mereka sudah janji Allah. Tapi kenapa orang yang beriman hidupnya sederhana, biasa-biasa saja, jadi kontraktor pun rumah juga?
Bang Madit kontraktor sana ke sini gitu kan, kontrak sini kontrak sana, tapi dia kelihatan masih bisa senyum gitu kan, kelihatan dengan keluarganya bahagia karena dia dekat dengan Allah dan dia memahami ilmu Allah itu kan. Kita pengen seperti itu, pengen juga kita juga pengen kaya gitu kan, pengen banyak harta gitu kan. Itu mah hanya penunjang saja gitu. Maka kita orang-orang yang beriman hati-hati dengan tertentu. Hati-hatilah dengan yang manis, karena dunia ini manis gitu kan, karena ini adalah sarana yang akan menjadi jebakan kita untuk sebagai ujian bagi manusia, sehingga seolah-olah banyak manusia urusan agama ini urusan yang tidak penting. Wah, nggak penting lah ngaji mah, nggak penting ngalah duit gitu kan, yang penting cari uang aja dah, nggak usah ngaji. Buktinya yang ngaji juga masih miskin, buktinya yang sholat juga masih miskin ini. Padahal ayat Allah ini pasti benar kalau kita dikaji dengan akal sehat kita. Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, apa peringatan? Ilmu Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan diberikan kehidupan yang sempit dalam hatinya. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang buta. Bukan buta matanya, tapi buta hati. Dikumpulkan dengan orang-orang yang kufur, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, dan orang-orang yang tidak mengkaji ilmu Allah, itu orang-orang kufur. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Meskipun dia di dunia melihat sampai penglihatannya itu apa, nggak pernah mengalami penyakit mata gitu, penglihatannya, tapi nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang buta, sampai dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi lima hasartani a'ma gitu, ya Allah kenapa engkau kumpulkan aku bersama orang-orang yang buta, padahal aku waktu di dunia melihat gitu. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Aku telah menurunkan kebenaran kepadamu, tetapi kamu melupakannya. Aku telah menurunkan Al-Quran, aku telah menurunkan ilmu Allah supaya kalian benar, supaya kalian soleh, supaya kalian menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Tapi kamu melupakannya, tidak mau mengkaji, tidak mau memahami, sehingga tidak jelas tujuan hidup, tugas hidup, sehingga hidup kalian tidak berarti. Karena tidak memakai konsep Allah, tidak memahami ilmu Allah, sehingga tujuan hidupnya tidak jelas. Tujuan hidupnya cuma dunia aja gitu kan. Yang penting dunia deh. Akhirat mah belum tentu ada gitu kan. Bahkan tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Gitu kan. Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Dan pada hari ini aku lupakan. Maka tidak disapa. Bagaimana penderitaan orang-orang yang di dunianya dia tidak mau peduli terhadap agama Allah, dan tidak mau memahami agama Allah, ilmu Allah, sehingga mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah sebuah motivasi bagi kita, sehingga kita untuk menjalankan taklim ini bukan karena apa-apa gitu kan. Karena saya pernah menulis ini, kita mengaji ini bukan karena kita ingin jadi santri, bukan karena kita santri, karena santri janggotan kita masih kan ada, namun mas santri ini semua diterima sih ya. Rek ngaji orang can favorit yang beas, tapi ngaji orang bukan karena ingin jadi disebut santri, apalagi pengen jadi kiai gitu kan. Tapi orang sadar ketika dikaji bahwa ilmu ini adalah kewajiban kita, tapi kita mencari ilmu adalah ini. Tapi mencari ilmu ini adalah tugas suci yang diwajibkan kepada kita untuk supaya kita menjadi orang-orang yang paham terhadap tujuan hidup, tugas hidup, dan juga arti hidup. Itu aja. Bukan apa-apa.
Tapi mengkaji ini adalah, kajian ini adalah tugas suci dari Allah untuk melaksanakan tugas dari Allah supaya kita mendapatkan ridho ilahi. Itu aja. Kalau orang tujuan ngaji yang jadi ajengan, kita salah niat. Lamun orang tujuan ngaji teh yang disebut kiai, salah niat teh. Maka ada salah satu para ulama mengatakan, jika kalian mencari ilmu tujuannya untuk mencari dunia, untuk mendapatkan pujian dunia, kata Allah, kata Rasul, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, sudah kembali kepada Allah, dia akan mendapatkan justru azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan salah niat. Mari kita luruskan niat kita. Dalam hadis Rasulullah, mungkin saya boleh bacakan hadisnya. Ini mungkin buat hati-hati pada kita ya. Di sisi lain mencari ilmu itu wajib, tapi kalau kita salah niat, bukan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan urusan dunia, maka hati-hati. Hadisnya begini, yang diceritakan dari riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ta'alama ilma liyubahiya bihil ulama wa yujariya bihi sufaha wa yasrib bihi wujuhad nas ilaih adkhalahullahu jahannam. Barang siapa mempelajari ilmu untuk mendebat ulama atau mendebat orang yang berilmu lagi, untuk berdebatlah, terus atau untuk merendahkan orang-orang bodoh, wah kamu mah gak tahu, merendahkan orang bodoh lah gitu kan, dengan ilmunya itu, serta memalingkan perhatian manusia kepadanya supaya orang mendapatkan pujian, supaya mendapatkan sanjungan, supaya mendapatkan malah derajat dari sisi manusia gitu kan. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min. Namun salah niat, orang mencari ilmu pesantren puluhan tahun, pas nggak jadi ajengan, misalnya jadi kiai, orang justru hayang mendapatkan urusan dunia. Wah, Kang Wahyu, anak dionang ya tadi amplopan, timbang menang bala-bala jeung kopi, misalkan. Tapi pas jadwal kemudian saya tidak datang karena tidak mendapatkan sesuatu yang ditujunya itu. Aduh, dosanya gede itu. Padahal ilmu itu adalah ilmu yang dia miliki, ilmu yang kita miliki ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin termasuk saya sendiri ya. Karena saya pada selahir ini tidak tahu apa-apa. Maka ketika Allah memberikan pengetahuan kepada kita melalui ayat-ayatnya, melalui para ulama yang menyampaikan kepada kita, maka wajib kita menyampaikan lagi. Baliguani walau ayat, sampaikan kebenaran itu meskipun satu ayat. Kita baru paham bismillah. Kita punya tugas untuk menyampaikan kepada anak dan istri kita tentang bismillah. Gitu kan? Apa mengharapkan bayaran ti anak ti pemajikan? Enggak usah. Kita adalah ini tugas kita. Maka termasuk kita mencari ilmu ini adalah ini melaksanakan tugas suci dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho ilahi. Ini ancamannya. Maka kita hati-hati. Maka luruskanlah niat kita. Termasuk saya sendiri berbicara di depan ikhwan semuanya ini adalah bukan apa-apa. Mudah-mudahan Allah membimbing hati saya. Ini semata-mata tugas dari Allah yang harus disampaikan. Enggak. Maka selanjutnya orang yang tidak mau mencari ilmu, dia akan diminta pertanggungjawaban tentang 3 hal. Semua manusia diberikan 3 hal ini karena ini bekal utama yang pernah saya bahas. Bekal utama yang Allah berikan kepada kita untuk memahami ilmu Allah itu adalah 1 pendengaran, 2 penglihatan, 3 hati.
manusia, hati kita. 3 nih. Maka kalau orang yang tidak mau memanfaatkan 3 hal ini, pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memahami ilmu Allah, maka Allah akan mengancam dirinya, sudah dicanangkan menjadi penghuni neraka jahanam. Kenapa kita mendapatkan tugas kewajiban mencari ilmu? Karena Allah memberikan 3 hal ini. Maka Allah melarang seseorang yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati untuk beramal tapi tidak mencari ilmu. Berarti harus mencari ilmu dulu. Ya. Dalam surat 17 ayat 36 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun." Janganlah kalian mengerjakan sesuatu, janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa landasan ilmu. Karena pernah saya bahas, orang yang tidak mempunyai ilmu itu tidak akan sukses dalam bekerjanya, tidak akan beres dalam mengerjakannya. Orang ahli bangunan tidak punya ilmu bangunan, tentu bangunannya pun tidak akan sesuai dengan harapan. Orang yang ahli teknisi tidak punya ilmu teknisi mengerjakan, tidak akan beres pekerjaan. Tukang ngaput, semuanya perlu ilmu. Jangankan ilmu agama gitu kan, ilmu dunia pun kita perlu ilmu. Tentang urusan dunia saya perlu ilmu gitu kan. Tentang nyupir, banyak. Dan betul bisa nyupir, bukan ilmu nah. Apalagi kita ingin menuju akhirat, ingin mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, dan ampunan Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, supaya manusia kembali kepada Allah dan dia dengan selamat, maka pakai panduan, dikasih panduannya, yaitu Al-Quran. Dikasih, diturunkan juga contohnya Rasulullah SAW. Resepnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dokternya diturunkan. Maka kalau kita pengen selamat, baca konsepnya, taati dokternya, gitu kan? Minum obatnya, taati dokternya. Oh, Rasul. Maka Quran dan Sunnah ini adalah tidak bisa dipisahkan. Maka sumber ilmu itu kembali kepada 2 hal ini. Barang siapa yang berpaling dari 2 hal ini, maka dijamin sesatnya, dijamin salahnya, dijamin dia tidak akan mendapatkan kesuksesan di dalam beramal. Wala taqfu ma laysa laka bilmun. Ujungnya, inna sama wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ul. Pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipakai mendengarkah telinga kita? Dipakai melihatkah mata kita terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyahnya maupun ayat kalamiyahnya, sehingga benar-benar kita ada dalam petunjuk Allah, ada dalam hidayah Allah, ada dalam bimbingan Allah. Kalau tidak, berarti disitulah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhir. Jadi manusia tidak akan bisa lepas daripada pertanggungjawaban ini. Meskipun dia ahli ibadah, sholat, puasa, zakat, tapi tidak memakai ilmu yang Allah turunkan dan Rasul contohkan, maka ibadahnya pun hangus. Maka kan ada dalam surat 18 ayat 3 sampai Allah mengabarkan kepada kita semua, saking pentingnya ilmu nih. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina amala. Qul, katakan wahai Rasulullah SAW kepada umat, kalau mungkin hitopnya dulu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, maukah aku kabarkan orang-orang yang paling merugi amalnya waktu di dunia sehingga di akhirat tidak mendapatkan pahala apa-apa. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina amala, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang hidup di dunia dia tersesat. Kenapa tersesat? Tidak memakai panduan. Sholatnya cuma ikut-ikutan. Puasanya cuma ikut-ikutan.
semuanya mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma ikut-ikutan nggak tahu ilmunya. Alladzina dhalla sayyuhum fil hayati dunya, tetapi mereka wahum yahsabuna annahum yusalluna, tapi mereka menyangka bahwa telah berbuat baik, gitu kan. Salatnya itu pernah ketinggalan, nggak pernah ketinggalan salatnya, bahkan berjamaah terus, gitu kan. Wah, banyak ilmu Allah, berkeluarganya, pakai ilmu nggak berkeluarganya, gitu kan. Sehingga benar-benar dalam keluarganya itu berjalan hukum Allah, bagaimana bersikap kepada istri, bagaimana bersikap istri kepada suami, bagaimana bersikap orang tua kepada anak, gitu. Kalau tidak memakai aturan Allah, tidak memakai ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya akan rusak. Maka pertama yang akan dipertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban secara umum, seluruh manusia akan dipinta pertanggungjawaban tentang 3 hal ini. Mus dipenta ternyata terus terisolir semuanya, misalkan tereliminasi, masuk ke dalam neraka karena tidak mau menggunakan 3 hal ini. Termasuk kayak orang nunggu ibadah, itu semoga ilmu, tapi juga dipakai ibadah. Atau orang yang mempunyai ilmu tapi tidak dipakai ibadah. Ada orang yang berilmu tapi tidak ada mengamalkan, dipertanggungjawabkan juga. Ada juga orang yang punya ilmu terus melaksanakan ibadah, diperiksa juga. Ada ikhlasnya enggak? Karena Allah enggak? Gitu kan? Aduh, pertanggungjawaban berat lah dirinci satu persatu pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Maka kalau tadi Pak Udin, kita masih terus dalam belajar memperbaiki diri dari keburukan menjadi baik, gitu kan. Ke sana tidak tahu, kita mudah menjadi tahu, gitu kan. Jadi 3 hal ini prinsip, karena kalau manusia kalau sudah tidak memahami atau tidak menggunakan 3 potensi ini, maka itu dijamin sesatnya. Dijamin sesat. Bahkan dianggap bukan manusia. Itu adalah seperti binatang ternak. Manusia yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya, maka dia akan dianggap sebagai binatang ternak. Ini ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan jadi motivasi kepada kita semua, bertemu dengan siapa saja, ngaji dengan siapa saja, kita hanya semata-mata untuk mendapatkan ilmu dalam rangka beramal soleh menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ini berat, luar biasa. Sampai ancamannya dalam surat 7179. Ya, ancaman yang terakhir itu. Jadi yang pertama disiksa, yang pertama menjadi penghuni neraka jahanam itu orang-orang yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya dalam memahami ilmu agama. Karena orang-orang yang tidak memahami ilmu agama itu sudah jelas kesesatannya, sudah jelas kesalahannya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin, dan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan bangsa manusia. Siapa yang jadi jin? Di rumah saja jadi jin mah. Ya, kita mah manusia lah. Kita harus tersinggung dengan ayat ini. Yang merasa jadi manusia berarti harus tersinggung dengan ayat ini. Mudah-mudahan tersinggungnya kita menjadi sebuah hal yang terbaik, gitu kan. Lamun jelema teu kasinggung ku ayat Allah, eta teh kurang beres. Dibacakeun ayat Allah cuek we gitu. Justru kita mah kudu kasinggung. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa manusia dan jin. Manusia yang mana yang akan menjadi penghuni neraka jahanam itu? Lahum kulubun. Pertama, orang yang dikasih hati tetapi hatinya tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak mau memahami ilmu Allah, tidak mau mengenal tentang status dirinya, tidak mau mengenal tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kita sudah menyadari dan meyakini tidak ada ilah, tidak ada Rob kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas kita pinta, yang pantas kita sembah, yang pantas kita bersandar kepadanya, dan pantas kita takut kepadanya. Namun orang kan banyak gitunya. Kita tuh punya perasaan, punya hati, tapi kadang-kadang sama Allah teh rada cuma panggilannya saja kadang-kadang kita sudah kelalaikan. Barangkali kita tolab ilmu pun masih banyak yang menghalangi hati kita sehingga kita belum ngeh terhadap kebesaran Allah, belum sadar panggilan Allah, dan belum merasa takut terhadap ancaman Allah. Apalagi yang tidak ngaji, apalagi yang tidak memahami. Kita saja yang tiap pekan mengkaji tentang ilmu Allah, kadang-kadang belum ada dampak karena hati kita. Kenapa? Mungkin hati kita sudah membatu. Untuk hari membatu mungkin masih banyak menghalangan penyakit-penyakit hati, sehingga ilmu Allah belum begitu menyerap kepada hati kita, sampai-sampai belum bisa melahirkan amal yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui saja. Karena kita ngaji ini bukan berarti baik. Justru kita ngaji ini adalah membuktikan kita ini belum baik, gitu kan? Masih terus terapi, masih terus berobat, gitu kan? Kalau Ustaz Kurniawan kemarin bahas, karena kita sadar setan terus-terus membisikkan hati kita, membisiki pada kita supaya hati kita kotor, supaya hati kita berpenyakit, gitu kan? Tidak ada semangat untuk mengkaji. Contoh misalkan jasad kita disodorin makanan yang nikmat banget, gitu kan. Tapi badan kita tidak merasakan nikmatnya makanan itu. Yang bermasalah apa makanannya, apa jasad kita? Jasad kita yang sakit mungkin. Kenapa ketika ayat-ayat Allah disodorkan, ketika ilmu Allah dibahas, kok kita nggak merasakan nikmatnya ilmu Allah? Jangan-jangan hati kita tuh kan gitu. Hati kita sedang berpenyakit. Mudah-mudahan terus menerus dengan kajian ini nanti kita akan bahas tentang penyakit-penyakit hati yang akan menghalangi ilmu untuk masuk kepada hati kita, sehingga mengakibatkan dampak-dampak positif dalam kehidupan kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka yang dikasih hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Di pepatahan, ini hati adalah merupakan raja, ya, komando di dalam tubuh kita. Maka ketika hati kita yasroh, ya, lapang dada, siap memahami ayat-ayat Allah, itu modal utama. Modal utama yang akan menyuruh jasad kita, menyuruh seluruh potensi kita untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari hati ini. Jadi masalah nama hati. Maka membuktikan bahwa hati kita mulai lembut, gitu kan. Meskipun belum 100%. Kenapa? Berarti membuktikan hati kita ini berperan, bukti hati kita mulai tersentuh, gitu kan. Sehingga kita tidak mau ketinggalan kajian-kajian ini, gitu kan. Orang yang hatinya masih berpenyakit, penyakit parah, tentu mereka tidak mau, meskipun disuruh, meskipun diajak, meskipun bahkan meskipun ngaranna teh dibebenyokeun teh naon, meskipun dikasih oh ya sinyalnya mungkin, mohon maaf ini kepada yang online karena gangguan teknis, qadarullah mati tampu, sehingga kajian agak terganggu. Dan mudah-mudahan ini perlu kita syukuri, ini perlu kita pertahankan, perlu istiqomah, bahwa membuktikan hati kita mulai sedikit tertarik
penyakit kita mulai mengurang gitu kan, sehingga ada semangat untuk mengkaji ilmu, bahkan bersilaturahmi, bahkan lebih jauhnya hati kita punya semangat untuk memperbaiki diri kita, karena jasad kita akan siap melaksanakan perintah Allah. Ini diawali dengan hati. Ini ada comeback, ini adalah niat baik kita untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua itu adalah lahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka yang dikasih mata, tetapi mereka tidak mau matanya untuk melihat jalan menuju Allah, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tidak mau melihat kebenaran-kebenaran yang Allah tampakkan di depan mata kita, supaya kita benar-benar memahami bahwa ini semuanya peran Allah. Itu bagi orang-orang yang tertutup mata hatinya, otomatis akan berdampak kepada tertutupnya mata lahir, ya, sehingga tidak mau. Apalagi ada uzur-uzur, kadang-kadang alasan-alasan akan dikemukakan kalau kita sudah tertutup mata hati kita dan mata lahir kita. Tapi subhanallah, saya harus binikmatin mempunyai komunitas comeback ini. Karena ini sarana untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk memahami ilmu Allah. Dengan kajian ini mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya Allah dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah lahum adzanul la yasmauna biha. Mereka dikasih apa, mata dulu apa telinga itu dalam ayat itu? Mata dulu. Yang ketiga adalah telinga. Yang kedua penglihatan, yang ketiga pendengaran, berarti telinga. Dikasih pendengaran, alhamdulillah kita normal pendengaran kita. Maka salah satu bentuk mensyukuri pendengaran kita ini, coba dengarkan apa yang bisa bermanfaat untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Sehingga dengan pendengaran ini kita mampu merespon atau mendengar hal-hal yang kita dengar, dan kita mampu membedakan positif dan negatif apa yang kita dengar, sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang harus kita amalkan, mana yang harus kita perbuat, gitu kan, mana yang harus kita tinggalkan. Tetapi bagi orang-orang yang tadi, yang sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi penghuni neraka, pendengaran, penglihatan, dan hatinya tidak mau digunakan untuk itu. Bahkan mereka menentang Allah, mereka suudzon kepada Allah, mereka benci terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang. Bahkan bukan orang-orang yang kufur, gitu kan. Bukan orang yang kufur dari aslinya, ya. Dia masih mengaku mukmin muslim tapi benci terhadap Allah, benci terhadap ilmu Allah, gitu. Sehingga ketika diajak ta'lim, apalagi sekarang itu banyak orang yang alergi terhadap memahami ayat-ayat Allah, khususnya Al-Quran. Sementara kita kajiannya sandarannya tetap Al-Quran terus, ya. Katanya begini, Ustaz Budi itu nggak pakai ulama, katanya, nggak pakai kitab ulama. Padahal mohon maaf, saya tidak akan berbicara menerangkan tentang ilmu Allah kalau tanpa ilmu ulama. Kita tidak akan bisa mengerjakan sholat, kita tidak akan bisa mengerjakan ibadah tanpa penjelasan para ulama. Termasuk kita membaca terjemah Al-Quran itu hasil karya ulama. Nanti di bawah kitab itu. Nah, itu mah kedailah komentar mereka, gitu. Itu adalah tanda-tanda orang yang sudah ada penyakit dalam hatinya, sehingga ketika orang yang sudah kembali kepada Allah dengan mengkaji ayat-ayat Allah itu, mereka nyinyir kepada kita. Apa-apa, yang penting kita konsekuen, komitmen di dalam kebenaran yang sumbernya jelas. Kita ulama siapa saja, yang penting sesuai dengan Quran Sunnah kita ikuti. Ujungnya nih, ancaman yang paling parah adalah
ketika manusia tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya dalam memahami agama Allah, ulaika kal an'am, tuh ya, mereka seperti binatang ternak. Kan binatang ternak mah tidak bisa memahami meskipun dia punya hati, karena hatinya cuma hati jasad. Dia tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Mereka dikasih apa? Binatang dikasih telinga, tapi pendengarannya tidak bisa memahami tentang apa yang dia dengar. Dia dikasih mata, tapi matanya tidak bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Inilah mundoma, makannya itu mau di kebun siapa saja boleh saja kan. Jadi doma mah kitunya kan tidak dikasih akal. Tetapi manusia kalau seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli mau sholat mau kagak, yang penting mah hidup lah, yang penting punya uang gitu kan. Itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan Allah mengatakan itu lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak mungkin meskipun dia tidak pernah sholat itu masih bisa bermanfaat bagi manusia. Terus dagingnya, kalau sapi mungkin tenaganya. Tapi kalau manusia yang seperti binatang ternak itu adalah tidak bermanfaat. Dideketin juga gak enak digaulinnya. Kadang-kadang omongannya juga nyakitin kita gitu kan. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan penyakit hati, yang mana mereka sama Allah saja sudah suudzon, apalagi kepada manusia gitu kan. Tidak enak, tidak bermanfaat. Ulaika kal an'am balhum adol. Naudzubillahi min dzalik, subhanallah. Mungkin ini peringatan terakhir ya dari kajian tentang bab ilmu, bahwa ancaman itu yang terus kita ingat supaya kita termotivasi lagi. Kalau kita lalai sedikit saja dan tidak mau mengkaji ilmu Allah, ini bisa termasuk kepada ayat barusan. Naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan saya sendiri karena malasnya luar biasa gitu kan ya. Malas luar biasa, baca malas, mengkaji itu malas gitu. Apalagi mengamalkannya. Karena malas ini adalah salah satu virus yang setan bisikan kepada manusia supaya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak mau mengkaji ayat-ayat Allah. Bahkan lebih parahnya mungkin benci terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang anak sendiri suka merenung gitu, kenapa saya malas membaca ilmu Allah gitu kan. Kenapa kita malas membaca agama artikel-artikel kitab-kitab para ulama, padahal itu adalah yang akan menyehatkan jiwa kita, yang akan membimbing kita sehingga kita benar-benar ada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ikhwan, mungkin ini bukan tausiah buat Ikhwan semuanya. Saya sendiri pun saya masih sama, masih malasnya luar biasa dalam mengkaji dan memahami, membaca dan memahami ayat-ayat Allah itu malas sekali. Tapi kita berusaha terus dan berusaha, karena kalau kita tidak mengikuti panduan ini, tentu kita sudah ada dalam kesalahan yang besar. Ini jam berapa? 9:30. Ya cukup. Tadi jam berapa? 5. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini luar biasa ya ancamannya. Maka tadi, yang kedua adalah mari kita luruskan niat. Karena mengkaji ilmu Allah ini harus semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan urusan dunia ya. Kalau dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an orang yang sudah paham tentang agama itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjual belikan tentang ayat-ayat Allah, tentang ilmu Allah. Wala tastaru bihi samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah, menjual ilmu Allah dengan harga yang sedikit.
Jadi ketika kita sudah punya ilmu, itu bukan tujuan untuk mencari urusan dunia, tapi dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk itu akan masuk jebakan setan ya. Kalau kita sudah punya ilmu, bahkan justru dengan ilmunya itu tidak melahirkan sikap yang baik, akhlak yang baik. Bahkan tadi dalam hadis Rasulullah SAW, justru dengan ilmu itu untuk mendebat orang, untuk menyalahkan orang, untuk merendahkan orang-orang yang tidak paham gitu kan. Serta memalingkan perhatian manusia supaya manusia mengeluh-eluhkan kita gitu kan dengan ilmu kita. Naudzubillah min dzalik, subhanallah. Maka Allah akan memasukkannya orang seperti itu adalah ke dalam neraka jahanam. Bahkan bisa lebih parah gitu kan. Bahkan ada dalam kitab Kifayatul Ahyar itu ada penjelasan siapa ya ulamanya itu, dalam hadis Rasulullah SAW, nanti di jahanam itu ada satu lembah yang mana lembah itu dahsyat sekali isinya di dalamnya, sampai-sampai neraka jahanam itu sendiri berlindung daripada lembah itu, berlindung sehari sampai 40 kali atau 70 kali kepada Allah Subhanahu wa taala dari lembah yang ada dalam jahanam itu. Sampai para sahabat bertanya, siapa penghuni neraka di lembah itu? Gitu. Siapa penghuni lembah di neraka jahanam itu? Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang paham ilmu agama, tetapi dia bukan untuk mengajak orang kepada kebenaran, tetapi mereka justru menjadikan ilmunya itu menjadi sebuah kebanggaan dunia, pengen bahkan dengan ilmunya mengajak manusia kepada kesesatan. Emang ada orang yang punya ilmu tapi mengajak kepada sesatan? Mungkin nanti dalam kajian yang lalu yang akan datang kita bahas. Tidak sedikit orang yang berilmu justru dengan ilmunya itu adalah menyesatkan manusia, berfatwa yang salah gitu kan. Atau sebaliknya, dengan ilmunya itu tidak mau disampaikan yang benarnya, tapi yang salahnya disampaikan. Kita misalkan punya ilmu yang benar seperti ini, tapi kalau disampaikan ini berbahaya nih, tidak menguntungkan untuk pribadinya, gitu kan? Maka disembunyikanlah kebenaran itu, maka disampaikan yang palsu ilmunya. Fatwanya yang seharusnya halal, yang seharusnya haram misalkan dihalalkan, dibolehkan. Itu dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu penghuni lembah jahanam itu orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala atau merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya haram ini malah dihalalkan. Yang harusnya tidak boleh ini malah dibolehkan. Padahal dia tahu bahwa ini haram gitu kan. Itu yaktumunal haq. Maning jadi jelema bodohnya. Lain bodoh dalam artian tinyahonan naon gitu kan. Maning kene matak lebih aman kene mustami tapi taat ke Allah. Jadi ketika punya ilmu diamalkan itu lebih aman daripada seorang ulama ngomong tapi teu ngamalkeun. Itu diancam 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyampaikan itu luar biasa ini ancamannya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, terutama bagi orang yang berbicara tentang kebenaran, gitu kan? Untuk mudah-mudahan kita mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah sangat besar bagi orang yang mengatakan kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu. Naudzubillah min dzalik. Ini ancaman yang luar biasa. Di sisi lain kewajiban mencari ilmu, tapi ketika sudah mencari ilmu pun hati-hati, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika ilmu itu adalah untuk menyesatkan orang atau menjadi sebuah kebanggaan untuk diri. Atau untuk mendebatkan orang, untuk mendebat orang, untuk menuduh orang, untuk mudah untuk menyalahkan orang, itu tidak boleh. Ketika kita tahu bahwa orang lain mengerjakan kesalahan, jangan didebat, barangkali dia belum tahu. Coba kita kasih tahu. Pernah kejadian masa Rasul ya, ada seorang badui masuk masjid, dia pipis di masjid.
Umar itu sampai marah kan. Tapi Rasulullah SAW orang yang berilmu. Rasul itu adalah gudangnya ilmu. Rasulullah SAW tidak marah. Dipanggillah Baduy itu. Ternyata dia tidak tahu bahwa itu masjid itu kan. Dan orang Baduy itu belum paham tentang ilmu Allah. Ternyata kalau sudah dikasih tahu dia justru iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Islam itu indah. Maka dengan ilmu Allah yang Allah titipkan kepada kita yang setitik debu, mudah-mudahan membawa kita kepada sikap yang baik, tidak boleh ngejas, tidak boleh menuduh, tidak mudah menyalahkan orang gitu, tidak menuduh orang. Kita justru cinta kepada mereka, mencintai bukan mencaci, memukul bukan merangkul, merangkul bukan memukul, menyayang bukan menendang. Itulah, mudah-mudahan muncullah akhlak gitu ya, akhlak yang baik pada istri, pada anak. Kita tidak boleh mudah menyalahkan. Ketika salah itu adalah amal soleh kita untuk meluruskan. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwan semuanya. Barangkali ini yang bisa sampaikan. Yang benarnya tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya tentu datang dari kebodohan dan kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan ikhwan semuanya mau mengoreksi dan meluruskan. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.